kalau mau networking, expanding ya, kan networking itu kan ada maintaining, ada expanding. Kalau mau expanding, kenal orang baru, yang out of nowhere, lu dapat kenalan baru, padel jawabannya. Gue bisa bilang bahkan padel change my life, Mas. Serius, ini kayak lagu Bon Jovi dong. Iya benar. Yang mana ya? Change my life. It's my life. Generation gap itu masalah matter of how we communicate the idea, how we communicate feedbacknya aja sih. Ada anak intern, jangankan anak intern, orang sudah Mabuk minuman, ditambah mabuk judi. dari sejak kakang tergoda janda kembang asli terus apa gua. Selamat datang di podcast Roommate. Dan kali ini kita juga tidak bertiga lagi karena kita sudah kedatangan teman kita yang satu lagi untuk diajak bermain cublak-cublak. Gak ada. Domikado aja deh. Ini dia, ada Catur. Restu B. Wicaksono. Selamat datang, Catur. Nama saya selalu ada di invoice, Mas. Iya. Hafal namanya. Restu B. Wicaksono. B-nya Bumi kan? Ya, Bukan dong. gue tau tuh anak siapa. Restu Bumi. Oh iya. Jangan ke situ mulu. Iya. Gimana, Cak? Dewa. Kesibukan hari-hari, Cak? Wah, biasa sekarang lagi padel. Keren. Memang dari dulu udah padel apa memang? Dulu. Oh, dari Jadi dulu. sebelum orang-orang main padel tuh, saya udah main padel dulu. Nah, ini benar. Tahun lalu dia udah ngajakin gua terus, ayo Betul. main. Oh, tapi udah main belum? Udah. Oh, udah. Udah. Udah aja. Udah dulu ya. Udah aja. Iya. Udah. Wih, Apa sih, Cak, enaknya main padel, Cak? Enaknya main padel. Cuci mata. Oke. Kok cuci mata? Oh, nggak pernah main padel. Belum. Ke lapangan padel, Mas. Kemang, ke Padel Pro, ke Milos. Wah, itu. Ini padel Jaidi kan? Bukan. Udah di sini saya nih. Udah di sini saya nih tadi nih. Udah di sini saya. Bajinya keluar. Iya, padel aja bisa. Iya. Oh, berarti padel Castro. Bukan. Lagi tuh, lain lagi tuh. Iya. Masa gua dari gua terus? Iya. Ada lagi dong. Oh, padel Jaidi. Udah dong. Bajinya udah ada merah. Bajinya belum. Iya. Ada merah dong. Yang pakai topi belum dong. Enggak ada merah. Yang pakai topi belum. Belum. Iya kan. Padelnya ini. Katro. Ya, itu cuci mata terus Cuci mata menyehatkan, menyehatkan udah jelas karena ternyata burning kalorinya luar biasa, Mas Bayo. gitu. Iya, daripada lu lari, ya lari kalau lari 5 jam ya capek juga sih ya. Cuma 5 jam dong. cuma compare tuh lari atau paling nggak olahraga sport lainnya ya, olahraga raket. Padel tuh kalau udah bisa main rally-nya itu sejam tuh bisa bakar 700 sampai 1000 kalori bahkan. Menurut lo kenapa lately ini ya? Jadi viral ya. Hah? Padel ya jadi rame yang. Iya, maksudnya Iya. kenapa se-hype ini? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi padel itu Kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada. Ada di di sini. Di sini. Tadi di sini. Ini ada. Nah, ada. Ini ada. Kok nggak ada? Ketimbul. Iya. Cak, sudah pernah belum? Iya. Malu loh nanti kalau ada yang ikut kelas-kelas. Oh, Catur gini. Kantor ikut seminarnya Catur. Iya. Satu juga bisa gini. Nunjukinnya ke depan lagi, bukan ditutupin. Bisa, jangan saya copot loh. Iya. Iya, apa, Cak? Kenapa sebagai Catu yang emang akhirnya ngikut padel sering gitu? Ya udah lama banget. Kenapa si Cerdas fenomena ini? ini gini dong pertanyaan. Ini podcaster baru. Kan ada di prompter itu. Ada. Di prompter pertanyaannya. Atau serius ya Mas Iya, jawabannya. iya. Sebenarnya kan olahraga FOMO itu kan Jakarta bukan hal baru ya. Dulu kalau lu ingat mini soccer, mini soccer tuh gila tuh. Di lapangan futsal dibablas semua. Banyak banget lapangan mini soccer. Cuma nggak lama FOMO-nya mini soccer karena yang main laki doang. Nah, padel ini
yang main bisa cowok cewek ya. Plus ini olahraga nggak cuma sekedar exercising, ya nggak cuma kita sekedar sehat gitu ya dapatnya, tapi bisa networking sekalian. Ini menarik nih menurut gua benefitnya. Jadi benefitnya nggak cuma ke tubuh, ke badan sehat, tapi Ke bisnis. karir ada interaksinya ya. Serius. Hubungan juga ya antara yang kelihatan dan nggak kelihatan. Saya nggak ikut. Itu biasanya komen orang tuh mencerminkan orang sih, Mas. Saya nggak ngomong gitu ya. Ya, memang benar. Beliau ya. Memang benar. Catur juga gitu. Yang bagian ini kita nggak cut kan? Enggak. Istri beliau kan nonton dong. Iya. Aman dong. Jadiin potongan aja nggak apa-apa. Jadi bisa sambil di link juga ya, misalkan lagi smash. Smash ya. Lagi smash. Wis. Oke, nanti buat yang agenda itu nanti gitu. Oh, sambil ngomong ya, sambil ngobrol ya. Kagak bisa. Budgetnya ada 2M. Iya. Bisa gimana ya? Yang berapa kita meeting? Gitu ya. Sambil balas WA juga bisa ya. Enggak dong. Enggak main dong, enggak main Oh padel. iya. Tapi gua ngobrol sama temen yang seneng main golf. Kan kata orang kan kalau Ya bisnis golf biasanya kan ngumpul di sana. networking Iya. Ngobrolnya sama gue nih yang Iya. dimaksud. Gak apa-apa sebut aja. Mini golf kan? Mini golf kan? Ini kok. Mini golf kan? Iya. yang ada poinnya. Iya, Ada poinnya. iya. Nah, golf itu ternyata bagus untuk maintaining. Oke. Jadi kalau lu udah kenal nih, Iya. ya kan? Kalau di company namanya account management lah gitu-gitu Oke, ya. Buat iya. maintain oke, karena less likely lu akan golf sama orang yang lu nggak kenal. Pasti orang yang lu kenal. Pasti. Temen lu ajak gitu kan. Pasti. Nah, padel berbeda. Bisa Padel itu yang baru. Bener-bener lu bisa satu lapangan sama Fani Gasani tiba-tiba. Bener dia pernah. Wallahi. Dia pernah. Wallahi gue open. Gue open kan, gue mabar kan, open set. Lakinya gue kenal, gue satu grup sama lakinya kan. Ngelis lah dia berdua. Ada lakinya sama ada FG, kan nggak ada fotonya ya FG. Fotografer ya katanya. Biasa kalau di grup-grup broadcast ya. Ada broadcast ya. Iya, include FG. Iya, MG. Bisa Faisal kan? Faisal iya. Boni, bisa kan? betul, Ya, betul, bisa Ferry kan? Iya. Naon Saha itu. Iya, betul. Hari hadeng datang. Fani Gasani gue. Tahu kan gitu. Nanti tiba-tiba set masuk. Ini istri Cak main. Oh, FG Fani Gasani. kena saya fotografer. Saya fotografer. Bukan dong. Saya satu lapangan sama Fani Gasani. Beliau main bareng, foto bareng akhirnya. Gue pikir tuh tadi FG tuh Fadil Gaidi. Ya, dilanjutin lagi. Callback. Iya, Bukannya padahal gastro. Iya. Callback. Jadi bener-bener random Bang Weo. Bisa pejabat, bisa CEO yang mereka di lapangan ya udah nggak kelihatan sama sekali kan. Jadi Berarti ternyata tuh minatnya orang-orang pun juga spreading ya. Spreading ke banyak kalangan ya. banyak kalangan kan. Jadi kalau mau networking, expanding ya. Kan ya, networking itu kan ada maintaining, ada expanding. Kalau mau expanding, kenal orang baru yang out of nowhere, lu dapat kenalan baru, padel jawabannya. Bisa di padel. Padel jawabannya. Padel jadi. BPI belum ada BA ya, mungkin boleh. saya. Siapa? Oh, masih ada. Masih ada. Oke. Nyet, nyet. Thank you, Potong. Aduh, ketahuan kan syutingnya bareng nih. Ganti baju doang nih kita nih. Aduh. Gitu Bang, jadi atas dua alasan itu menurut gue bisa dimainin cowok cewek, ya seru banget. Olahraganya literally seru, fun. Jadi kalau lu udah nyobain, ini beda sama tenis. Tenis kan tenis itu udah pasti ibu semua olahraga raket lah ya. Salah satunya padel sama pickleball. Cuma tenis kan udah olahraga prestasi kan. Iya. Nah, kalau udah olahraga prestasi, fun-nya itu udah agak hilang dikit. Jadi udah mulai kompetitif banget. Iya, gitu kan. kompetitif. One day mungkin padel akan gitu, tapi sekarang tuh fun-nya masih. Nah iya, makanya itu penasaran gue. Emang nggak ada sisi kompetitif dari rekan-rekan padelis? Apa sih sebutannya untuk orang padelis bukan? Padeler ya, padeler. Padelista nih kalau dia main ntar padelista. Padelisa. Tapi kenapa Padel. yang gue denger tuh sekarang bukan lapangan yang susah, tapi jadwal lapangan yang susah. Segitunya. Segitunya. War. Padatnya. War. Sekarang itu war nggak cuma war dapat lapangan, war dapat slot untuk main kan.
dapat lapangan itu kan biasanya di range sama komunitas. Kita juga bisa sebenarnya sih, cuma kan komunitas yang Main kan gantian nih, member ibaratnya. gitu kan. Kita juga bisa booking. Itu pun war. Sekarang itu yang terbaru adalah even mau ambil sertifikasi coach padel itu juga war teman-teman sekalian. Ada. Itu jenengan udah ya? sampai segitu. Hah? Jenengan udah. Saya waiting list, belum dapat sampai sekarang. Maksudnya serius sampai segitunya berarti. segitunya. Karena kan growing terus kan. Nah, yang udah bisa main naik nih ke habis beginner jadi intermediate, jadi bronze, silver dan seterusnya. Yang newbie sama beginner kan baru nih. Iya, baru itu banyak banget. Itu akuisisi terus tuh dari olahraga lain. Dari tenis, dari badminton masih belum kelar nih. Nah, kan butuh guidance nih. Dan supply demand-nya masih belum dapat belum sekarang. banyak sih. Yang bisa nge-coach masih dikit banget kan. Yang bisa nge-coach botak, ganteng, brewok, wah sedikit banget yang gitu. Itu. Yang gitu-gitu tuh. Dikit itu. Tadi kita di Gimana ya? belakang tuh udah Itu sebenarnya berarti dikit udah banget, ngomong jadi- kalau bintang tamu terlalu narsis, kita sudahi saja ini pemirsa. Nggak, tapi sorry nih Cat nih. Berarti dengan adanya si padel ini, pada dasarnya lu sangat optimis si padel ini akan berumur panjang. Oke. Ini pertanyaan bagus. Ini baru Oh iya. Karena gue jujur Tanya tuh di podcast. untuk Nih, ngikutin. udah ada 15 pertanyaan saya yang belum saya tanyain. Lihat, Ada alarmnya lagi. Ada alarmnya lagi. Pertanyaan saya bahaya semua ini. Ya, oke, Siap-siap oke. aja, siap-siap. Iya. Guyon. Benar. Coba kan Ini pertanyaan buka kartu semua nih. Dilihat di istri saja. Iya. Kalau menurut gua yang FOMO akan berhenti. Oke. Akan ini yang FOMO cuma sekedar nyobain will stop playing. Kenapa? Oke. Karena ya FOMO aja, Bang. Karena Oh. cuma mereka Sekali udah ngerasain, ya, udah. nyobain. Kan ada memang yang dan sekarang sudah mulai Ada sudah buka-buka mulai penyusut lah, tapi Ya. ada yang terfilter gitu berarti ya. nyoba kayaknya nggak fun deh. Balik lagi olahraga. Sudah ada. Oke. Cuma karena sudah banyak banget yang sudah invest di olahraga ini dan sudah dapat fun-nya termasuk gua, they will stay. Justru orang-orang yang sudah nyaman, sudah happy sama olahraga ini, mereka akan tetap main terus. Jadi persis sama prediksi gua kayak tenis. Pas zaman-zamannya Vindes kan, semuanya tenis. Semuanya tenis. Sekarang kan udah nggak terlalu kan. Tapi orang tetap main tenis kan? Ya, Tetap. tuh. Padahal akan seperti itu juga. Akan tersaring dengan sendirinya berarti ya. Happy for us justru kalau gua ngobrol sama teman-teman. Less people playing kan? More Bisa court for kesempatan. us Ya, gitu. ya. More venue. Wah, kita udah nggak susah lagi gitu. Tapi yang punya lapangan padel nggak usah khawatir. Mungkin baliknya nggak akan secepat dulu. Kalau dulu gila, Bang. Iya. Setahun balik modal. Ada yang 6 bulan balik modal. Bisnis apa coba 6 bulan balik modal tuh? Ini sekarang masuk ke kamar mandi berarti gue udah Wih, sudah. Udah balik modal. Cepet banget ya. Udah balik modal lah. Gitu. Sama yang gua rasain kayak awal-awal main golf tuh gitu juga tuh. Mini golf tadi. Kita ngomongin padel lagi gimana? Nah, kapan dia main golf perasaan? itu kan lu Kedi. Itu kan salah satu hobi. Iya, hobi lu. Cat Nah, nih. hobi lu itu akhirnya sekarang ini membantu lu lebih ini enggak? Lebih apa ya? Lebih berkembang dengan pekerjaan dan karir yang lu jalani sekarang, Cak. Emang podcaster sejati tuh mau gini nih. Ini Pertanyaannya berbobot. Berbobot ya kan. Tersaring dengan rapi diksi-diksinya tuh emang. itulah Mas. Abis ini jawab pertanyaan gue ya. Karena Catu kan ini kan kita kenal karir coach. Ya, betul. Ya kan? Terus Termas apa? Hipmi ya? Hipmi juga berarti ya? Ya, Hipmi juga. ya, Hipmi. yang ngumpul-ngumpulin orang mau kerja sini. Ya, Oh, iya. Itu berpengaruh nggak, Cak? Maksudnya dengan akhirnya ada nggak kenalan relasi yang ketemu di padel? Oh, jadi berkembang nih dengan apa yang lu kerjain sekarang. Ini gue jawab dari sisi Sisi ruang batinku. Sisi ruang batinku, hampa rindukan pagi. Nanggung nih, nanggung ya, nanggung. Langsa. Gen Z nggak ngaku. Dia nggak tahu. Pak Project, bro. Project bro. Kembali lagi. Oh ya, Ya. Pak, gue bisa bilang bahkan pedal change my life, Mas. Serius, Ini Kayak lagu Bon Jovi serius. dong. Iya benar. Yang mana ya? Change my life. It's my life. Ada juga tuh. Ya udah. Oke, lanjut. Maaf. Ada yang mau nimbalin? Enggak usah. Nggak ada. Nggak usah sapuin ya. Ya, yang Jawa kan udah. Jadi konten ada yang Jawa Bon Jovi. Gue
Gua dengan berani dan dengan percaya diri bilang pedal change my life. Tahu nggak kenapa, Mas? Kenapa? Karena ada satu atribut kepribadian atau atribut skill lah ya, gue bilang skill. Skill yang dari dulu tuh gue nggak pernah bisa konsisten mastering, tapi melalui padel itu secara tidak sengaja gue bisa lakuin. Apa itu? Coba tebak. Apa itu? Coba tebak. Ayo, tebak. Dari Satu skill di padel, skill hidup. yang bisa diimplementasikan melalui olahraga padel. Gua secara tidak langsung setelah gua mendalami padel, gua tiba-tiba dapat skill itu. Nah, ayo apa? Komunikasi ya? Kerjasama. Negosiasi. Lagi, hampir. Kerjasama. Hampir. Ayo, gopek. Apa? Memahami orang lain lebih dalam. Timing. Sotoy. Hampir, mendekati. Karena nggak bisa rebutan intinya mukulnya itu. Hampir. Kolaborasi apalagi Bola Roma Itali, spaghetti, Simone Inzaghi, Francesco Totti. Filippo Inzaghi nih ya baju. Apa aja? Disiplin. mentality berarti. Disiplin. Oh berarti Same like jenengan bisa di any other tempat yang sports cukup sih. sempit akhirnya ya. Diselipin Diselipin. dong. Enggak. Diselipin Jakarta Barat tuh. Diselipi. Disiplinnya ini dalam artian apa berarti? Disiplin ini dalam arti, jadi padel itu kan kita sebelum padel kan main soccer, main basket kan ya Indonesia pada umumnya ya. Telat datang. Itu. Mini soccer jam 8 datang setengah 9. Iya. Ya kan masih banyak Oh begitu. gitu, sering Gampang. terjadi itu berarti. Nah, Ya waktu, begitu. iya. Padel nggak bisa. Padel tuh jam 8 teng cabut. Udah ditungguin orang di luar. Mereka seketat itu sama waktu. 8 teng 0758 tuh orang-orang udah Tapi nggak ada yang kering yang gitu ya? next-nya. Nggak ada yang kering. nggak ada yang kering. Apa Tadi kan 8 tank, nggak ada 8 kering. Oke. Lapan kering. Kita belum agak bingung nangkepinnya gimana. Emang rata-rata orang botak nyebelin. Oh, saya jadi ikut. Enggak, saya bilang kan. Oh, iya. Tapi lu ada rata-ratanya. Pas aja, Lu ada pas rata-ratanya. aja. Iya. Nah, awal-awal gue juga gitu bang. Oh, disiplin ya. 7:30 datang. Cuma karena gue udah enjoy mainnya, gue nggak mau ketinggalan dong. Gue nggak mau ketinggalan match. Gue nggak mau rugi juga bayar. Akhirnya gue secara tidak langsung gue menuntut diri untuk disiplin. Oh, pikir gue soalnya kalau di basket disiplin mentality itu lebih ke masalah determinasi Ini kita ngomongin disiplin off court-nya. Kalau di basket, kalau disiplin waktu, dan ini percaya nggak percaya, dari dulu itu hal yang paling sulit gue lakuin, Mas. Gue di kampus terkenal ini, kalau di kampus tuh Cak itu terkenal 2. Es teh manis. Nah, minum es teh manis paling banyak, sama paling suka telat. Itu udah terkenal. Jadi gue kalau ngumpul-ngumpul kampus datang on time tuh, besok kiamat nih. Langsung tapi gitu. kan waktu kan relatif. Waduh. Mas, Bukan terlambat, mungkin ada yang datang lebih cepat. Kalian Gibran lu. Khalil Gibran juga nggak secetek itu kalimatnya. Oh gitu. Ya itu akhirnya ngebikin lo ngedapatin sesuatu yang lebih positif buat lo. nah akhirnya karena gue disiplin di sini, kebawa ke yang lain kan. Meeting-meeting jadi disiplin. Hal-hal yang dulu di bisnis ya, gue tunda terus nggak pernah gue lakuin. Akhirnya gue lakuin karena kan udah kebawa gitu, tiba-tiba jadi disiplin, meeting, dan akhirnya secara nggak langsung itu impact juga ke. Berarti secara personalnya Catu dong. Iya, personalnya Catu. Karena kan menurut gue any other sports, kalau misalnya memang lu bisa menangkap value, ya dapat aja. That's why gue bilang pedal change my life. Jadi nggak cuma dari sisi gue dapat opportunity dari sisi finansial, bisa ya dapat duit juga dari pedal, Expanding circle tadi. circle. Itu side effect kalau menurut gue. Tapi yang lebih esensial menurut gue itu disiplin tadi. Disiplin. Gue belajar satu hal yang dari dulu gue nggak pernah bisa tuh. Datang on time. Relatif lah. Sekarang masih ada beberapa kali, tapi dibanding dulu tuh improvement. Pedal terus sekali main 2 jam ya? 2 jam pasti. 2 jam. Satu set berapa menit? Satu set biasanya kalau lu main 21, mainnya americano biasanya kan. Ada namanya, kan sebenarnya hitungannya tenis. Berpoin ya Hitungan hitungannya. tenis 15, 30. Cuma kalau hitungan tenis kelamaan, biasanya pakai sistem americano namanya. Kumulatif 21 poin atau 24 poin. Nah, 21 tuh 16-5 gitu. Nah,
15-6 gitu kan. Oh gitu. Ya itu kumulatif. Itu kayak baru apa? Nggak, gue pikir kayak pingpong siapa yang nyampe 21 dulu atau badminton. Nggak bakal ngejar Waktunya orang ya. lain. Orang lain kan gantian. Kumulatif 21. Kumulatif 21 itu rata-rata sekitar 8 sampai 10 menit. Nah Oh itu. cepet ya. Dan itu pada saat lo lagi main padel juga sambil karir coach, ada yang nanya-nanya nggak? Gitu kan. Catur gimana nih kalau misalkan saya cocoknya apa Catur gitu. Ini CV. Gak main apa yang di CV dia. Catu ya. Jangan Gitu juga dong. Nggak fokus dong jadinya kan jadi CV nggak. Kelemahan kamu apa? Iya, weaknesses. Weaknessnya apa? Kelebihannya apa gitu. Itu karena ya alhamdulillah juga karena punya background sebelumnya pernah nge-coach orang di karir gitu paling nggak ya, sering ngobrol sama orang. Paling nggak kan gue bisa point out, kan kalau coach itu kan skill utamanya kan bisa tahu kelemahan orang apa dan dia kasih tahu kan. Iya. Nah akhirnya kepake juga di padel gitu. Dan itu yang perlu dibenahi. Akhirnya gue pasti fokusnya bukan ngajarin harus kayak bener-bener tipe formnya harus bagus, enggak. Sesimpel kelemahannya mereka apa, nah fokus ngebenerin yang itu. Kalau di padel itu kepake banget di padel. juga ya maksudnya. Real banget. Iya. Bisa apa pindah Mengawinin gitu loh. Iya gitu ya. Dan Nggak sembarang orang loh kayak gitu tuh. Iya. nanya kagak. Respon mulu. Ini Nggak apa-apa, nebelin kok, Iya, nggak sembarang kamu orang. nebelin kok. Karena kita ya nggak tahu ya, kalau kita kan nggak pernah ya, nggak pernah. Belum pernah padel. Mungkin kita ada di dalam kumpulan orang-orang yang kayak kayaknya asik ya main padel gitu ya. Iya. Maksudnya pengen nyoba gitu. Tapi baru dapat banget nih sekarang ini Catu ngomong kayak si olahraga itu tuh bisa banget mengubah sesuatu menjadi Banget. lebih impactful gitu. Segala macam. Contohnya ya punya lo gitu. value. ya, for me jatuhnya. personally bukan cuma impactful, change my life. Gue bilang itu kan udah parah, statement iya, banget iya. itu. statement itu. Itu beneran kejadian dan gue mengamini itu. Untuk orang kayak Adil ada raket khusus nggak? Iya. Bisa pakai raket nyamuk. Agak jadi memang ada beberapa tipikal orang yang memang masih bisa ada harapan lah gitu ya untuk bisa di coach atau Iya, bisa iya. main. Ada beberapa juga memang yang nggak ada harapan gitu. Kayaknya mending pilih olahraga Kayaknya lain. olahraga lain aja sih Iya. gitu. Gue nggak mention spesifik ya, cuma Iya. maksudnya ya sadar diri aja. Tapi Gua kalau sih buat kadang-kadang buat traktir lapangan masih bisa kan? itu boleh. Kalau itu bisa. Bisa Mas. Masih bisa Mas Adul masih bisa. Aku Iya. nggak ngomong Mas Adul tadi. Iya, iya. Orang lain dong. Oh iya dong, Orang iya lain. dong, Orang iya lain. dong, iya dong, iya dong. Mas Adul bisa dong. Jadi kalau ngomongin olahraga, Catu ini juga bukan cuma padel doang. Terus? Weh, Wih. bro, lu lihat tampilan badannya ini. Main bolanya, wah, gokil. Oke. Tebal badannya masih, wah, mati lu Yang gitu. Ngedorong. Curang dia, makanya tenaga dalam. Jadi orang jarang 1 meter, gini udah. Gerhana gue. Iya, gerhana. Pierolan. Gerhana Pierolan. Roland. Tapi lu emang segitunya mau olahraga, Cah? Kayaknya memang Itu mah udah dari dulu sih kayaknya bang. Jadi orang dan akhirnya itu ngebantu gue di aspek yang lain gitu. Kecintaan gue di olahraga, kebiasaan gue di olahraga gitu. selain Nolong- fisik ya, selain Ya, fisik selain, kan jadi bagus gitu jadi kan. sehat, jadi bagus. Jadi nolong di aspek kerjaan, aspek karir juga. Kan gue bilang kalau ada orang kan networking through party misalnya, Iya, networking ada. through nongkrong Iya. gitu. Nah, mungkin gua lebih nyaman networkingnya through sport aja Tapi gitu. memang itu udah jadi pergeseran sih ya. Kayaknya saat ini kan setelah ada orang-orang melek, sebetulnya dari jogging orang pada mulai Ya. lari, bla bla. Kemudian ada pedal, ada sepeda, ada apa namanya, ada basket juga bulu tangkis. Ya bener, kayaknya akhirnya sekarang orang komunikasi lewat olahraga tuh lebih punya hal yang positif ketimbang si party-party itu. Di era sekarang ya. Dan akhirnya anak-anak muda juga pada ngikutin nih, ada tren yang memang positif seperti ini. Apalagi laki kan paling gampang. Mas, hobinya apa? Bal-bal. Oh, bal-balan loh. Ya, iya. Loh, apa tuh? Betul. AC Milan ya? Oh, sorry gitu kan. Kan beda kan. Iya. Maksudnya Aduh main bolanya kalau gawangnya masih pakai langkah kaki nggak sih? Atau langkah taruh sendal gitu. Gol ganti, gol ganti. batu tumpuk-tumpuk batunya jatuh. Gol ganti. Gol ganti. Gol ganti. Gol ganti. Jadi kiper. Anjir. Cowok paling gampang seru hobi kan. Iya. Tapi yang perempuan kan yang susah kan. Ya relatifly memang lebih susah. Tapi kalau hobi itu sepengalaman gua bang, ada aja nyambungnya tuh, akan bisa nyambung tuh. Oke. Kalau olahraga ya, karena hobi itu nyambungnya either
minat mereka gitu kan, entah ke musik, entah ke ke entertainment misalnya, atau ke olahraga. Makanya gue selalu mulai obrolan ini ilmu juga buat teman-teman yang bingung kalau ketemu orang baru tuh apa ya? Itu salah bener tuh tips banget itu dalam masalah berkarir ya. Iya. Tapi kalau mau tahu tipsnya setelah ini sebentar ya. Karena kita jeda dulu, karena kita aja dulu. Oke. Selamat berbuka puasa. Bukan. Nah, tadi kan kita kejeda sebentar ya. Iya, break azan. Kita juga harus ini ya. Iya. Kita alhamdulillah tadi jamaah juga. Iya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Ya, ini Jakarta Barat lagi nih kan. Seakan-akan di Bali. Nah, tadi kan sebelum kepotong itu Catu tuh mau ngasih tips kayak apa? Kalau kita mau memulai Karir. memperlebar karir gitu ya lewat olahraga gitu. Iya, Itu caranya gimana tadi tuh, Cak? Tadi kalau mau kan biasanya orang tuh kan mau networking tuh yang paling mereka pikirin ngobrol apa ya? Ngomong buat ketemu orang baru gitu kan. Nah, gue yang paling gampang menurut gue buat ngebuka omongan biar lanyah obrolannya dan lebih smooth gitu, itu lewat hobi. Lewat hobi. Hobi itu ya kan hobi kan macam-macam nggak cuma olahraga kan. Game bisa entertainment. Seneng hobinya mantengin berita-berita artis. Mungkin bisa nyambung sama sesama cewek gitu kan. Cowok juga kadang-kadang kan ada yang juga ya. Jadi Enggak, kenapa begitu? Hah? Kenapa begitu? Nggak apa-apa. Oh iya. Kalau gue pribadi lewat olahraga. Hampir karena gue hampir semua olahraga gue suka dan gue bisa main, jadi gampang koneknya. Bisa badminton. Iya. Sesimpel misalkan apa main bola atau main bola. Komunitas nggak sih? Ngeliat sepatunya gitu. Jadi ada obrolan. Sepatunya ini ya, mahal nih, nyicil ya. Oke. Ini kalau ini ya. Gitu ya. Ini nyolong apa kalau nggak salah ya? Adul kalau nggak salah itu kan komunitas kulit beduk kalau nggak salah ya. Jadi ketemu tukang jaga sapi gitu kan. Wih, pisaunya cakep nih gitu kan. Mahal anjir, gue pernah nanya tuh kulit sapi. Ih mahal nih. Iya. Kulit sapi. Gak apa-apa gue kalau Sapinya sapi apa? sapi dol. Iya. Sapi Darmen. Waduh, sapi Sapiola. Betul. Sapiola nggak tahu dia. Udah tadi sapi Darmen gua kan. Bukan Sapiola, lu nggak tahu kan? Enggak. Oh, Safi. Ya bukan dong, dulu ada pemain kecil. Tahu. Tahu dia. Tahu. Argentina. PS gua. Phoenix Suns lu tau gak Phoenix Suns? Si basket. Phoenix Suns. Phoenix, bacanya Phoenix Suns. lagi dia. Ada ini guru bahasa Inggris nggak? Hah? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Nah, tadi kan gue bilang, Bang, ada memang beberapa orang yang hopeless aja gitu. Jadi apa ya gue nggak bilang nama ya. Gue nggak perlu sebut nama ya, tapi agak susah. Tapi jawab Pride pernah nggak ditanya orang bahasa Inggris di Singapura? Saya jawabnya nggih. Nah, kan saya bilang apa? Sumpah. Kata native pun datengin di sini. Kata istri saya gini, Mas kok tadi jawabnya nggih apa? Mau gua jawab yes, dia jawabnya nggih. Ini orang Inggris datengin sini ngajarin bahasa Inggris. Orang Inggrisnya bisa bahasa Jawa gara-gara dia. Kebalik yang ada, diajarin bahasa Jawa sama Mas Adul. Kok nggih? Iya, berarti itu ya. Ya zaman sekarang apalagi kita kan di suasana, di keadaan, cari kerja susah, ya kan, lowongan kerja banyak tapi masuknya susah. Ada loh 19 juta orang yang nyari kerja. Bukan lapangan kerja sih. Iya. Ternyata 19 jutanya apa tuh? Lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Bukan lapangan padel. Kebalik itu jokesnya udah dijawab tadi. Lapangan pekerjaan. Iya, akhirnya juga bisa salah satu caranya itu kita dengan berolahraga. Kita berkomunitas olahraga melalui hobi. Nah, kita juga di sini kan sebenarnya ngajak ngobrol Catu tuh pengen kayak kita kayaknya lagi masing-masing lagi ini ya buat pekerjaan nih lagi apa ya, dengan keadaan yang lumayan susah segala macam, ada sedikit struggle-nya. Oh, curhat karir nih. Oh, sorry kalau curhat karir agak beda nih. Kacamata turun dikit. Sahabat kayak orang baca. Kayak orang baca. Mau yang diceritakan. Ganti setelan. Pakai anduk lu nggak? Itu palanya. Iya, Cak. Kita tuh gimana ya? Umur udah nggak muda. Ya kan? Umur kita udah di atas 30 lah semua ya. Persaingan ketat. Ya. Apalagi sekarang kompetisinya dengan kita ini sama yang lebih muda. Ya kan? Sama yang lebih fresh gitu. Gimana, Cak?
ketika misalkan kita ada di situasi di mana, ini kayaknya butuh opportunity baru gitu. Tapi di satu sisi nggak banyak tempat yang bisa ngasih opportunity gitu, opportunity itu. Gitu. Nah, gimana kalau dari gue ya, gimana nih si pekerja ini tuh bisa tetap apinya tuh masih nyala gitu dia untuk kayak entah dia menjalankan pekerjaan di tempat yang memang dia kayak lagi struggle gitu, tapi juga pengen dapet peluang-peluang baru gitu. Selain dari yang berkomunitas tadi itu melalui hobi, apakah kita juga akan tanya Mas Dudi ya tentang jawabannya. Nggak ada. Nggak ada dong maksudnya. Iya. Jadi nggak ada di sini dong. Gimana online nanti. Tadi pas off cam kita sempat ngobrol-ngobrol juga masalah kenapa kok Bang Rey tadi tanya, kan beda padel sama bola sama basket ini kan beda kan. Iya, soal masalah body contact. Body contact kenapa lu? Bola juga body contact kan. Enjoy padel kan nggak ada body contact kan. Dia nggak bisa tenggor-tenggoran, nggak bisa nekel orang kan gitu. Nah, gue dalam melakukan apapun Bang, apapun itu di karir, di olahraga anything, gue temuin dulu funnya di mana. Oke. Nah, ini agak filosofis dikit ya. Sedikit ya. Gue selalu nemuin itu dulu di kerjaan juga gitu. Gue kalau udah nggak ketemu funnya, hasilnya pun nggak akan bagus. Ini nggak ada janjian sebelumnya ya, nggak ada janjian ya. Ini cerita pengalaman. Cerita pengalaman, mohon maaf loh. Ini Catu nggak pernah saya info obrolan saya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Obrolan sama saya di WP nggak pernah. Kalau relate ya, mohon maaf. Kebetulan aja. Ini ada teman kemarin nanya ke saya, cuma saya kan bukan kapasitasnya ngejawab itu ya. Oh baik. Iya, jadi saya wakilin aja. Temennya Mas Wewe ya? Iya. Bener. Bukan beliau. Ya bukan. Temennya? Bukan. Sisi ruang batinku. Gitu Bang. Contoh misalnya sekarang lagi jadi coach padel gitu. Nggak ada bersit pun gua nanti abis main padel gua jadi coach. Nggak ada. Jadi peluang kita yang ciptakan. Kita enjoy aja lakuin apa yang kita seneng. Karena kalau kita udah enjoy, kita nemu fun-nya, otomatis kan hasilnya tuh ngikut biasanya. Ya, setuju. Kompetensi itu kan tercipta dari proses. Kalau kita udah fun kan lakuin terus. Kalau karena kita udah ngelakuin terus, otomatis kita dapat tuh kompetensinya. Kompetensi itu lahir dari proses. Lahir dari proses. Nah prosesnya nggak mungkin akan jadi kompetensi kalau prosesnya sendiri kita nggak enjoy ngejalanin. Enjoy, iya itu dia. Oh, jadi pengen komentar juga soal masalah postingannya Catu soal masalah apa tadi penglaris. Perintis, penggaris. Gue ngobrol penggaris. Nah, kalau hal yang paling pertama sih lu kudu nemu fun-nya dulu sih, Bang. Di bisnis pun gitu. Makanya gue kerjaan kutu loncat gue kerjaan karena begitu gue udah nggak nemu fun-nya ya udah ngapain gue di situ gitu. Udah gue mending cari challenge yang baru gitu. Oke. Di karir pun juga harus kayak gitu. Karena kalau terus-terusan kita mikirin tantangan di luar, kompetitor kita gimana nggak bisa bersaing, kita nggak bisa enjoy ngejalanin karir kita sendiri dan akhirnya terus-terusan ngebandingin kan. Nah, nggak ketemu our own uniqueness. Iya, setuju. Nggak ngegali akhirnya kan. Nah, walaupun si fun-nya itu misalkan bertentangan atau nggak sebanding sama misalkan contoh apa yang kita dapetin secara finansial gitu misalkan. Kan ada beberapa mindset orang yang I don't care about the fucking job as long as I get the big bunch of money ya udah gue jalanin kan ada yang gitu juga. Menurut gue sih harus memang berimbang juga. Di sekarang bisa dibilang hampir gue nggak keluar duit main padel sekarang ini karena ada yang mabar diajakin dibayarin, raket bahkan disponsorin juga, dibeliin maksudnya sama partner gitu. Coaching dapat duit juga kan, buka mabar dapat duit juga. Cuma awal-awal kan gue keluarin duit juga gitu. Jadi menurut gue tetap harus balance sih. Cuma ketika gue bilang lu harus dapat fun-nya itu bukan berarti kita hanya mau ngelakuin hal-hal yang kita suka doang, enggak bukan seperti itu definisi letter luck-nya gitu. Di hal-hal yang kita kadang-kadang kurang nyaman ngelakuin, kita harus
harus nemu tuh sudut pandang lain yang kita cari di mana funnya gitu, biar kita tetap bisa enjoy ngejalaninnya. Karena kan buat dapetin kerjaan yang fun dan bisa dapat duit kan berproses tadi kan. Iya. Ya. Nah kalau kita pure lompat ke sana, terus kita nggak punya safety net, misalnya, satu enak banget bisnis gitu kan, bos banyak yang. Tapi mohon maaf, Ya. tadi kalau boleh itu safety net bisa dirubah nggak? Gue takutnya nggak ngerti sih, aduh safety. Oh ya safety net, oke safety. Saya jelasin. Jadi safety net yang waktu itu aku ikut obrolin nih, Cak. safety net yang apa? Ya, gimana? Ya net kan net. Ini net padel atau net volley nih? Net volley. Volley, oke, volley tinggi. Agak tinggi. Oke, Berarti safety? harus- ya safety itu kan aman kan. Aman, berarti. Ada batasan amannya tuh gitu. Paham. Batas amam. Sama. Gitu ya. Nah, gue selalu cerita kalau orang Cak tuh enak bisa konversi full time bisnis gitu. Nah, Ada yang inspired pengen lakuin hal yang sama, gue bilang tar dulu gitu. Lu lihat dulu, lu sekarang dapur gimana? Masih perlu ngebul nggak gitu? Ya. Gue tuh soalnya kalau udah berkeluarga semua kan. Bini kerja apa? Di rumah Cak. Tabungan gimana? Belum ada. Tar dulu, sabar aja dulu. Banyak kok yang kemarin habis gelombang layoff ngobrol. Iya, ini masih ada juga sampai Banyak, sekarang. iya. Banyak banget sekarang. Gimana Cak? Gue harus udah. Bini di rumah Cak. Kerja dulu aja nggak apa-apa. Jadi, nah tapi sambil kerja itu kita sekarang kerja dengan mindset yang berbeda. Dengan Investasi juga nggak sih? Jadi nggak cuma kerja doang gitu, nggak jalanin rutinitas kosong, tapi punya tujuan nih kita nanti. Gue nggak akan selamanya di sini nih. Gue akan nabung misalnya, waktunya gue akan invest ke hobi gue, nanti one day gue jalanin full yang ini. Iya. Safety itu termasuk salah satu Itu safety net. net-nya. Iya. Gue pribadi, bini masih kerja bang. Kerjanya PNS lagi. Gue selalu bilang itu. Jadi jangan istilahnya jelek-jelek pun gitu, kita masih bisa bareng-bareng kan. Ya. Nah jadi itu pun harus dipikir juga menurut gue. Tapi tetap unsur fun, unsur senengnya ini dalam ngelakuin sesuatu harus lu temuin. Podcast ini udah jalan berapa lama? Udah mau setahun nih, insya Allah September sampai Oktober ini setahun. Kita udah Setahun, kan? Iya, udah setahun. Nggak berasa, asli nggak berasa banget. Kalau ada satu yang nyebelin aja gitu kan misalnya. Wah ada sih paling. Memang Ada. Pasti memang ada. Ada sih. Ada. Gue tahu. Iya, ada. Gue tahu mas, gue tahu. Ada sih. Ada yang gini, Ndre. Gue tahu. Yes. Cuma kan kita kan atas dasar pertemanan, sahabatan. Gue salut sih, sabar kan. Sabar. Itu hal yang gue respect banget. Lu bang. Cak, tapi dalam karir ya. Iya. Gue tanya deh, enjoy nggak jalanin? Fun nggak? Enggak. Ini kan ini lagi. Oh iya, Memotivasi kan. Enjoy. Ini dong. Enjoy dong. Saya enjoy jawabannya. Iya. Cut. Enjoy. Ulang. Banyak peluangnya, ada banyak pintu yang kesodorin ke kita. Iya. Gua tanya Pintu-pintu deh. baru, pintu-pintu baru. Investment waktu sama Iya, duit yang Iya, bener. Udah ngasilin belum? Maksudnya udah balik modal nggak setahun ini? Ya belum, cuma bukan berarti tanpa ada value. Kita dapat value masing-masing pastinya kan dari podcast ini. Fondasi kita fun tadi aja. Fun tadi aja. Karena akhirnya syukurnya juga visinya teman-teman ini sama. Bahwasannya apa yang kita lakukan itu adalah investasi yang mungkin akan membawa kita ke suatu tempat nantinya di depan. Itu makanya gue bilang harus fun bang. Dan lu nggak usah pikirin nanti ending ini bakal kemana. Covid tuh merubah segalanya buat gue pribadi. Iya, sih. Rencana 5 tahun, tai kucing lah menurut gue. Iya. Gue jangan ke 5 tahun, setahun aja gue ketawain kalau ada yang bilang setahun. Nggak pernah tahu di besok nih kejadian apa kita nggak tahu. Tiba-tiba Thailand, Kamboja perang, nggak tahu ya kan. Bener. Tiba-tiba Korea Utara ngirimin rodal ke Israel, kita juga nggak tahu kan. Jadi jalanin aja yang depan mata kalau menurut gue. Karena akan ada yang disiapkan, udah ada disiapkan lah ini. Gitu. Percaya aja sama itu. Lu enjoy jalan depan mata, sungguh-sungguh nanti kebuka sendiri. Nah, untuk menghadapi struggle-nya deh, berarti jatuhnya Cak, gimana Cak? Bukan hanya itu kan salah satu poin yang mungkin bisa kita tanamin ya. Kira-kira misalkan berpedomankan bahwa just do what you can do
Ya. On your best nanti akan menghasilkan. Tapi kan kita pasti ada struggle-nya. Pembuktian diri kayak misalnya, aduh iya nggak sih? Udah kayak begini ngejalaninnya, bla bla, tapi kok belum juga. Nah, ada nggak tips-tips yang bisa kita, yang Cak tuh juga bisa kasih ke kita? Ketika perasaan itu datang, apa ya gitu. Atau ayat suci Al-Quran lah. Ya. Surat Kalau Allah Ta'ala fil kitab. Auzubillah min syaitanir bentar lagi komat nih kita. Udah. Karena pasti kan ada fasenya, ada fase itu kan. Gue tuh kalau lagi Kenapa? Kamu kok kayak lagi daerah konflik ya? Pesawatnya pesawat perang lagi. Deh, salah lagi. pesawat perang lagi tapi gue kalau lagi suntuk, lagi agak stres gitu, gue seneng banget dengerin Cak Nun. Pernah tahu Cak Nun kan? Iya, tahu. Nah, itu selalu menenangkan. Nah, Cak Nun tuh pernah bilang gini, nah, kita boleh hidup kita penuh penderitaan, tapi jangan sampai kita menderita. Berarti cukup Paham bedanya ya? Cukup. Penderitaan itu pasti akan dihadapi sama semua orang. Semua orang pasti punya penderitaan masing-masing. Tapi jangan sampai penderitaan itu bikin lu menderita justru. So you need to keep up, fighting lah intinya gitu. Karena penderitaan kan sudut pandang. Orang lain lihat hidup kita menderita, tapi kita tetap enjoy, kita tetap nemu fun-nya, bisa nemu balance nemu balance-nya, nggak menderita hidupnya kok gitu. Jadi nice. itu nampol banget. Ya, bener juga ya. Kadang-kadang yang bikin menderita itu ya mindset kita sendiri. Iya. Ya karena balik lagi, bukan hanya bagi kita yang sedang ingin mempertanyakan masalah karir kita ke depan, tapi kan mungkin dari teman-teman sekamar juga ada yang sedang mengalami struggle dan apa ya sebutannya ya, bukan krisis juga, tapi kayak semacam pertanyaan dalam diri gue, apakah karir ini bisa menentukan gue ke depan, apakah gue akan tetap stick di sini terus gitu dalam dunia karirnya. Nah itu tadi tipsnya. Ya, itu, and then kalau menurut gue, lu harus punya juga semacam escapism. Escapism. Tahu? Escapism. Iya, besar dari kata escape. Artinya escape? Artinya? Escape tuh escape. Jadi teman-teman harus sering-sering makan es krim. Iya. Escape. Pinter ini. Jalan keluar. Kalau gua kok yang dilalah kebetulan gua tuh escape-nya olahraga. Iya, pedal salah satunya gitu. Berkeringat, gua tuh udah stress relief buat gua. Iya, benar-benar. Lu gua nggak tahu bang apa, basket mungkin. Iya, basket. Mas Adul mungkin seneng AC Milan walaupun ya. Enggak, Adul jualan remote kok nggak salah. Oh jualan remote ya. Tahu nggak? Jualan korek yang segini. Yang dulu ya, yang gede. Gede banget. Di komputer lah, di kereta segini ada. Ininya gede tapi apinya gede. Sama tenda. Apa sih motivasinya bikin korek segitu? Permainan. Escapism tadi itu. Laki itu harus punya itu. Ya gue ini ngomong sesama laki ya. Harus punya itu. Anything. Gue kebetulan nggak suka main game. Tapi kalau lu suka main game. Gue game olahraga iya juga. As long as you're not addictive, nggak jadi bunuh waktu produktif lu hanya main game terus gitu. Tapi harus punya tuh melepas penat sejenak, keluar dari hiruk pikuk dunia gitu. Iya. Ada yang Mas Adul kan ini kebetulan sholatnya kan nggak pernah putus kan. Sholat tahajud. Bener. Tadarus Quran. Nah, beliau kebetulan memang ya itu. Insyaallah. Dan orang beliau ya connect sama Allah, ya, sholawat, tadarus itu escape-nya Mas Adul kebetulan kan. Nah itu harus kita pelajari juga. Jadi beban nih saya. Jadi beban saya ya Allah. Jamaah ada yang mau tanya? Ya jamaah. Aduh kayaknya dari tadi tuh mau nanya sebenarnya. Iya, Dia tuh kayak, masalah karir. Gimana ya? Apa karir? Gimana ya gitu? Enggak, kalau pertanyaan dari aku tuh gini aja, Cak. Gimana? Iya kan. Kan jadi kan pasti ketemu berbagai usia ya, idol segala macam. Kadang tuh kalau dunia aku nih karena di event tuh pasti kan ada teman-teman freelance yang pasti beda umurnya. Kadang tuh gue tuh bete sendiri kalau misalkan ketemu freelancer ya yang secara umur memang jauh lah, maksudnya secara generasi. Maksudnya lebih bawah apa atas? Lebih bawah, Oh, lebih bawah. Lebih Masa muda. ada yang lebihin leader kayaknya nggak ada. Iya, anjay.
suaranya. Leader. Ya itu batu bulat banget. Kadang cara motivasi dia bekerja tuh nggak sesuai ekspektasi, kayak aduh lembek banget jangan kayak gini nih gitu. Cara lu bersikap, cara lu kan pasti dia akan ketemu klien kan. Oh, berarti mungkin garis besarnya gini nggak dulu? Kalau sorry, gua hanya ngebulatin apa yang menjadi pertanyaan lo. Ini soal masalah generation gap antara kita, saya jadi milenial sama mungkin Z dari jatuhnya kan memang ada perbedaan. Nah, yang belum gue bisa kadang tuh gue harus memaksakan diri untuk lebih ngerti, tapi masih ada dongkol ini gimana ya cara ngehandle mereka yang mungkin secara komunikasi, pola kerja kayak gitu, etos kerjanya lah Cak, nggak menurut. Jadi gimana tuh kalau dari sisi karir ya, dari sisi pandang karir itu. Kolaborasi lah dengan mereka yang gapnya. Kalau jadi Gen Z, yang pertama ini salah satu pelajaran hidup juga yang bikin gua sekarang jadi less stressful lah paling nggak. Masih ada stress-stressnya cuma lebih sedikit lah. Gua sekarang udah nggak pernah expect anything to anyone. Literally gua rekrut lu, gua expect lu bisa lakuin nggak udah. Oh jadi less expecting dong. Gua kalau bisa jangan less, kalau bisa zero expectation to people. Nggak apa-apa tuh tanpa ekspektasi. Artinya ketika lu rekrut mereka, bayangin aja mereka ini orang nggak tahu apa-apa. Jadi ada development, gelasnya ada kosong, kosong aja udah. Jadi ketika lu ngajarin hal-hal yang fundamental banget, basic banget, istilahnya orang main bola masih lu ajarin passing gitu, ya lu nggak stres, Mas, karena memang dari awal kita udah expect nih orang emang nggak bisa apa-apa kok. Bang gua harus, karena bisa apa-apapun kan bisa apa-apa di kerjaan sebelumnya dengan bos sebelumnya. Dengan ekspektasi yang sebelumnya. Kan dia baru sama lu. Lu juga baru kenal sama dia. Nggak saling kenal, belum pernah nongkrong bareng, belum pernah main bola bareng, kan memang nggak kenal sama sekali. Jadi lebih nyaman kalau buat lu itu ke mereka less expectation aja. Zero expectation. Menarik sih. Maksud gue gini, itu kalau misalkan tadi barusan yang lu tanyain dulu, itu menurut gue adalah sudut pandang satu arah. Di mana lu mengekspektasikan si A mencapai apa yang lu harapkan. Tapi kalau misalnya kita twist nih dikit nih, kita reverse cara pikirnya, apakah si A berpikir memiliki ekspektasi juga terhadap lu as a pimpinan? Nah, ngerti nggak? Maksud gue, bener juga mesti ngomongnya Catu. Kalau misalkan lu startnya from zero expecting dan dia juga zero expecting lu terhadap masalah kepemimpinan lu, mungkin akan ketemu di tengah. Tapi kalau misalkan lu expecting, ini expecting, nggak nemu tuh dan tabrakan tuh jadi tuh. Dan dua-duanya nggak pernah ngobrol juga kan, sama-sama ekspektasi, tapi nggak pernah diobrol. Nah, nggak pernah ngobrol ya, karena dia orang Rusia. Wow. Oh, pantesan lagi. Kamu gimana cara ngerekrutnya? Ngomong. Ini biasa beruang dia. Iya, Marsha Endeber ya. Kalau pengalaman gue handle Gen Z sih, sebenarnya mereka tuh kritis biasanya. Kalau yang gue dan mereka kritis banget. Sebenarnya mereka karena Gen Z itu pintar-pintar. Benar. Iya. Setuju. Mereka cukup pintar untuk bisa kasih value ke diri mereka sendiri dan itu gue akuin top. Karena kan akses mereka ke informasi itu kan lebih banyak dari kita kan. Dan mereka lebih mudah, lebih melek teknologi daripada kita. Jadi mereka memang lebih pintar gitu dari kita. Jadi ketika sama mereka memang harus dikasih ruang gerak yang lebih untuk mereka bisa explore creativity mereka. Nah, abis mereka explore jangan lupa kalau lu mau misalnya mau kasih feedback. Ini yang paling sering terjadi tuh kasih feedbacknya tapi cuma dimarah-marahin doang. Gimana sih lu? Nggak ada apresiasi ya. Berarti dari masalahnya ke gaya komunikasi. Iya, gitu aja nggak ngerti tapi ya udah. Terus gimana biar gue bisa ngerti? Kan nggak pernah dikasih tahu ngerti gimana. Iya. Apalagi marah-marahinnya nggak pakai suara kan? Atau tombol mute dipencet. ngerti nggak? Tadi gue habis marah-marahin lu gitu. Iya, gitu. Itu. Agak susah makanya komunikasi. Bahasa tenaga dalam. Iya. Kayak bahasa kalbu kan. Iya. Bahasa kalbu ada nyanyian tuh. Wah, gimana? Nggak udah. Ya, alhamdulillah nggak usah. Alhamdulillah. Nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi nih kita nih. Jadi dikasih ruang, dikasih feedback plus apresiasi. Jadi karena semua orang basically seneng dipuji. Ini prinsip lu generasi manapun. Gen Z, milenial, orang seneng dipuji.
Iya. Jadi sebelum lu buat ngebuka mereka biar mau dengerin pedesnya, kasih manisnya. Iya, keren. Tapi Bro, thank you ya. Apresiasi gue, effort lu oke banget. Apapun kan effortnya kan dia udah kasih effort. Ya dia akan ngebuka dulu nih. Wah, dada dia akan lapang. Setelah dada itu lapang baru Ini ketukul anjing. Iya. Bener. Orang buat kalau nggak bisa lu kasih feedback ke orang tapi dia mindsetnya masih ketutup, Dia akan nggak defensif masuk. dulu mungkin Defensif pasti. Iya, dia pasti akan defensif. Lu gimana sih? Defense tuh udah dari Pasti situ. defense dong. Iya, dia akan defense. Bener. Orang Setuju. mau nyerang kan udah pasti Iya. defense dulu dia. Apa. Mau bos gua mau siapapun pasti defense. Defense dan ada musiknya tuh teng deng 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 deng. Defense. Basket. Si anak basket. Dari umur 8 tahun basket, Mas. Sering begitu, di bench. Gak dimain-mainin. Camat. Iya, mati. Ya gitu ya. Dikasih manisnya dulu. Lu mau kasih makanan pedes nih? Kasih manisnya dulu. Iya, setuju. Biar Keren. mulutnya kebuka, baru kasih yang pedesnya. Ya, tapi next time saran gua sih better lu gini nih. Jadi yang tadi itu kalau lu gini terus nanti akan begini resikonya. Jadi nanti next time lu gini. Nah, jadi oke. Lu penyaluran feedback lu, amarah lu bisa salurin tapi dengan cara yang elegan gitu. Mereka dapat positif feedback lah. Iya. Jadi menurut gua generation gap itu masalah matter of how we communicate the idea, how we communicate feedbacknya aja sih gitu. Berarti less expecting. Itu prinsip pertama. Itu bagus Gua banget. ada anak intern, jangankan anak intern, orang sudah Mabuk minuman, ditambah mabuk judi. dari sejak kekang tergoda janda kembang tak sudi. Terus hafal gua. Mau jus gak? Hah? Jus. apa tuh? Janda usia subur. Si baru. Baru. Oke. Iya. Sudah apa tadi? Lihat di bawah 30 lagi. Apa tadi? Lupa. Sudah. Apa mau? Sudah. Sudahlah gitu. Tadi sudah lah. Ya tadi less expecting tadi. Less expecting ya. Jadi biar nggak terlalu stres juga kan. Gue setuju sih itu. Berarti itu dul. Gitu. Ya. Yang jelas kayaknya sih sebenarnya kita ya kalau balik lagi tadi di usia-usia ya gua, Ray, Adul gitu ya menjalani pekerjaan dengan Funnya dulu. gitu. Funnya dulu. Walaupun ya segala macam keadaan pasti akan bisa kita ketemuin gitu kan. Ya. Sama itu tadi funnya. Terus ya gimana ketika kita nggak dapet funnya, struggle-nya dulu mesti kita pahami, mesti kita resapi gitu ya. Ya. Mencari sudut pandang funnya tadi, perspektif funnya ketika lo memang sebetulnya lagi struggle. Ya dicari nih mutual benefit yang bisa kita dapetin sehingga itu bisa jadi sisi yang bisa kita buat untuk bertahan atau bla bla. Iya. Gitu. Si Sadun juga sering bilang kalau punya duit, nikmatin duit kan gampang. Kan punya duit. Iya. Iya. Nah, tapi kalau nggak punya duit, cara satu-satunya menikmatinya adalah ya dengan menerima kalau kita nggak punya duit. Betul. Saya juga kan. Iya. Kalau struggle itu ini diajarin sama bos pertama gue dulu waktu masih kerja, namanya Pak Sigit Prasetyo, sekarang masih kontak banget, gue udah anggap kayak bapak sendiri. Struggle itu dia analogiin kayak kita lagi ujian, Bang. Lagi ujian, you name it lah, di kantor tuh gue udah nemuin semua. Teman kantor rese, teman kantor ngejatuhin kita, anak buah ngejatuhin bosnya. Terjadi juga bos ngejatuhin anak buahnya. Buat cewek-cewek, maksudnya bos-bos genit misalnya kan, bos-bos genit kan, Ya. bos-bos, sorry. Apapun lah ya masalah kantor kan, itu struggle yang kalau lu nggak selesaiin di situ, trust me, percaya sama gua, lu pindah kemanapun bang, Masih nempel. kalau kata orang bule, same shit, different days. Iya. Ini gue Jujur cerita. keren banget buat baju tuh. Buat desain baju bagus tuh, Cak. Shit. Kadang-kadang Kang, bukan same bahkan, worse shit. Lebih parah. Different days. Iya. Jadi ini kalau kasus gue misalnya, kasus gue tuh gue nggak pernah bisa dealing sama bos rese dari dulu. Begitu ketemu,
Ya udah gue cabut aja kan, gue lari dari Ya, masalah. ya. Nah, karena gue lari, ibaratnya misalnya gue kelas 3 di SD negeri Pelita Harapan 1. Iya. Ada Pelita Jami. Ulu Jami. Iya. Jauh sama Pelita Harapan tuh. Jauh tuh. Jauh ya? Kelasnya udah jauh tuh. Ya istilahnya gue dari Pelita Harapan mau pindah ke SDN Ulu Jami 2 misalnya Iya. gitulah katakanlah. Kalau gue di Pelita Harapan kelas 2, gue bisa nggak request kelas 3 di? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Belum cukup. Lu belum lulus di Iya, belum lulus. kan gue belum ujian Iya. lulus. Iya. Gue mau pindah kemanapun, kelas gue masih kelas 2. Benar. Iya, belum naik. Instead of you run away, you deal with it. Kelarin dulu masalah lu. Jangan kalau lu mau kabur, kalau lu mau cabut, bukan cabut karena lu lari dari masalah, tapi memang ada tantangan baru yang lu mau achieve. dapetin. Udah di sini udah selesai nih. Iya, Iya. setuju. Gua di kantor ini pengen naik jadi manajer misalnya gitu. Say katakanlah begitu. Udah jadi. So what? Udah nih. Iya. Ya, gue cabut, gue cari tantangan lain. Sudah nggak nemu fun, udah nggak nemu apinya lagi. Iya. Api itu kata-kata yang bagus banget by the way. Udah nggak nemu api lagi. Akademi Pelawak Indonesia. Enggak, udah keluar di sini saya juga tuh kayaknya. Saya udah ragu buat keluar itu. Dikeluarin sama Anda di sini. Iya. Sulit. Tapi Akademi Pelaut Indonesia. Bisa juga. Akademi Penjahit Indonesia bisa juga. Bisa juga itu. Iya. Akademi penggaris. Ya bisa. Bisa. Iya, benar. Iya, tapi kan daripada penggaris lebih enak jadi pewaris ya. Iya kan? Terima kasih. Oh, Beratnya jadi perintis ya. Iya benar. Terima kasih konten Iya. pertama saya itu. Konten iya. Emang kenapa Cak sama pewaris sih, Cak? Enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Saya riding the wave aja. Riding the wave. Lagi rame ya. Iya. Juga konten kan. Iya. Emang soto jadi anak kecil. Enggak maksudnya kalau Jangan dikecil tuh orang baru Ya udah, nikmati masa kecilnya aja. Iya. Gue suka sama analoginya sih. Ya, emang bener sih masalah perintis dan pewaris. Ya just admit it. Come on, dude. Kalau misalnya if you are punya legacy something, ya udah. Gak usah so. Privilege lu. Iya. Asal tapi jangan ngaku-ngaku lu jadi perintis. Iya. Kita tahu kok gitu. Kita aja nggak malu jadi penglaris. Jadi penggaris juga malu. Penglaris kan kerjaannya di ini. Yang jual siapa? Kita yang beli. Iya, benar. Kan penglaris. Wah Mas, makasih nih udah jadi penglaris. Iya. Ya banyak dong. Iya, benar. Iya. Harus beli-beli. Iya. Fenomena itu muncul soalnya lagi banyak yang begitu juga kali ya. Cat, ya. Ya pengen diakui aja jadi perintis gitu. Atau memang karena pakai metode komunikasi kan ada beberapa yang penting nyebelin biar dapat exposure bla bla. Itu ada juga. Iya Sama kan, kayak ada. salah satu content creator yang sampai sekarang nggak mau minta maaf kan. Oh. Dia orang gym goblok. Oh iya. Ya kan dia nge-gym goblok. Itu memang Tersinggung tuh aku tuh sebagai orang yang Sing nge-gym. paling emosi itu gue. Jim dam jum lu. Dia skippingnya aja begini. Gitu, bukan yang gini. Iya. Skip Habis skipping susah cewek. banyak pencetannya. Bahasa Inggris semua lagi. Iya. mau apa di treadmill aja susah. Iya, benar. Oke. Ya, ya tadi ngomong apa ya? Tadi soal masalah Ya itu, orang. perintis, Perintis. Ya, village. Riding the wave ya. Iya. Ya kadang-kadang suka kebablasan aja, pengen viral, iya. pengen viral cuma viral dengan cara yang menurut gua nyenggol. Kalau lu sekali dua kali nyenggol mungkin masih oke, tapi kalau begitu terus lama-lama akan Iya sih. akan blunder juga. Iya sih. Orang yang lu senggol nih kadang-kadang orang-orang yang nggak bisa ngebiarin, nggak bisa maafin kayak orang-orang yang sebelumnya. Iya, Kan ada gitu kan. Betul. Ya, Makanya kita hati-hati tuh aja lah. menjadi manusia harus ya sebaik-baiknya. Ya kan ada yang bilang kan susah nyari temen, gampang cari musuh, ngapain gitu kan ibaratnya. Mendingan kita guide beberapa temen supaya bisa rembuk dan makin berjaring kan pada dasarnya begitu. Iya, betul. Oke, kalau begitu kita waktunya menentukan jadwal kita main padel bersama. Seru nih. Ayo. Pokoknya nanti Oke. kita akan dilatih sama Catu untuk bisa bermain padel ya. Yes. Semoga nanti kita
bisa menjadi atlet-atlet yang nantinya dipilih di Piala Suratin. Suratin Nggak bola ada dong. Suratin bola. Bola. Suratin Sorry, bola. bola. Kan Kirain padel. ada juga. Ada. Padel nggak ada. Udah lama banget itu. Sekarang piala emailin. Suratin. Waduh, tidak terpikirkan. Beloknya luar biasa. Terima kasih Catu. Sudah mau kita ajakin ngobrol-ngobrol ya. Semoga padat berisi kita menjadi bisa lebih baik dalam karir dan Iya, amin. Pasti banyak hal-hal yang baru juga. kita bisa menjadi pemain-pemain padel yang mantul. Mantul artinya? Mantu betul? Macan tutu. Oke, jangan apa? Jangan lupa follow Instagram kita @ini_podcast_roommate sama Instagramnya Catu @ca_2. Enggak ada. Nanti juga ada di nanti juga nggak ada itu. Apa aja. nanti ada juga kok di grafisnya kita taruh kok. Catu bla bla. Brad Pitt ya? Brad Pitt. Bread tuh roti itu. Catu bed ya? Subscribe juga YouTube-nya. ya. YouTube-nya ini. Thank you juga untuk Untuk ngopi. ngopi udah Tempat ngasih yang paling tempat kita mantap di sini. buat kita ngobrol nongkrong di sore senja hari yang sangat indah ini. Gokil. Rimbun tuh mantap. Mantap kopi. Ya udah sih itu aja sih ya. Terima kasih teman sekamar. Ada Tunggu motor motor dulu lewat. lewat berisik. Ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Terima kasih. Padel. Salam padel. Padel.